Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam kunjungannya Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Bahkan salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Memastikan bahwa pasokan barang-barang ini berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Pemirsa, warga korban gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Ya, kebutuhan warga terus dipenuhi mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dapur umum. Di lapangan Nangabanda, pengungsi mendapat kunjungan Pangdam 9 Udayana Maijen TNI PX Budiato. Ia berdialog dengan warga sekaligus menyerahkan bantuan logistik. Fasilitas dapur umum dan layanan kesehatan juga ditinjau untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi. Kebutuhan mendesak yang masih menjadi perhatian antara lain air bersih, listrik, akses komunikasi, dan juga bahan bakar. Penanganan pasca gempa selanjutnya mencakup pendataan kerusakan dan kebutuhan warga. Kita yang pertama pasokan logistik untuk sehari-hari, terutama air, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan internet, komunikasi, pasokan BBM, kita upayakan harus lancar. Karena jalan yang tadinya ada putus antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur sudah terhubung. Pemirsa, personel kepolisian mendistribusikan bantuan untuk warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografis yang berada di kawasan lembah serta akses jalan yang dipenuhi longsoran pasca gempa menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan bantuan. Untuk mencapai Kampung Natakupe, para personil harus menyeberangi sungai karena belum terdapat jembatan penghubung. Sesampainya di lokasi, bantuan dari Kapolda NTT diserahkan secara langsung kepada warga terdampak gempa. Sejumlah personil TNI dan Polri serta relawan bekerja sama menyediakan makanan di dapur umum lapangan di pengungsian Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, dari dapur tersebut kebutuhan makanan lebih dari 1.524 pengungsi dipenuhi setiap harinya. Dapur umum lapangan menjadi salah satu tenda yang sibuk saat bencana melanda sebuah wilayah. Salah satunya dapur umum lapangan di pengungsian Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
yang setiap harinya terus mendaftarkan dan memastikan korban gempa mendapatkan makanan yang cukup. Dalam sehari, dapur ini melayani sekitar 1.524 pengungsi. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah setiap harinya. Ya baik, yang pertama kami dari kepolisian, baik Brimob Polri khususnya bersama rekan TNI di sini kami menginisiatif untuk membangun dapur lapangan yang bertujuan untuk memasak dan juga menyediakan bahan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat penghuni posko penampungan di Reo ini. Makanan yang disediakan sebagian besar bergantung pada sumbangan yang masuk, di antaranya mie instan, telur, dan makanan cepat saji lainnya. Sumi, yang merupakan salah satu relawan, mengatakan bahwa di pengungsian tersebut masih dibutuhkan lebih banyak pasokan bahan makanan. Di dapur umum kami selama ini sudah 4 hari ini dibantu oleh Polri, TNI dan masyarakat juga. Terus untuk makan minumnya alhamdulillah dari pemerintah ada bantuan juga. Mungkin bisa untuk makan minumnya mungkin bisa dibantu lagi beras, minyak dan lain-lainnya. Gitu. Telur. Meski bekerja dalam keterbatasan sumber daya, seluruh tim yang tergabung dalam dapur umum lapangan saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan setiap pengungsi. Pemirsa, merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Ya, dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan minuman. Hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban, jangan sampai ada tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda, Pak Dandan mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bareskrim Polri terus mengembangkan 2 kasus dugaan penyelundupan emas ke luar negeri yang melibatkan sindikat internasional. Ya, tim penyidik kembali menemukan sejumlah barang bukti di sebuah rumah dan ruko di Jakarta Utara. Polisi menggeledah rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dalam kasus penyelundupan emas ke Hong Kong yang melibatkan 9 warga negara Tiongkok. Di lokasi didapati peralatan pengolahan pemurnian emas, peralatan penyelundupan, brankas, serta paspor berkewarganegaraan Tiongkok. Hasil pemeriksaan diketahui sindikat ini telah menyelundupkan emas ke luar negeri 30 kg per hari, atau setara 78 miliar rupiah atau 2,3 triliun rupiah per bulan tanpa membayar pajak. Seluruh barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan. Saat ini tim gabungan telah menangkap 9 warga negara asing asal Tiongkok dan 4 warga Indonesia. Sementara itu, setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di 2 unit apartemen di Sunter, Jakarta Utara, Ditip Peter Bareskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal. Emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke Dubai. Emas bubuk dan gel dicampur bahan tertentu dimasukkan ke dalam pakaian dalam wanita yang sudah dimodifikasi untuk mengelabui petugas bandara. Polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat bahan pelebur emas, pakaian dalam modifikasi, beserta alat dan buku catatan transaksi. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo. Tetapi kalau yang di white classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam
celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Kini polisi bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno-Hatta dan PPATK untuk mengembangkan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.